Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh bin ispuh, para masyayikh, para ustazah Masjid Agung Kauman Semarang ingkang kula hormati, para jajaran pengurus Takmir Masjid Agung Semarang ingkang boten sepayan kula hormati uga para hadirin, para hadirat, para bapak-bapak, ibu-ibu, saha kangkang, saha mbak-mbak ingkang boten sepayan kula hormati. Pertama-tama marilah kita ajukan puja sepuji syukur dumateng ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat saha hidayahipun sehingga kita saged makembal ten mriki acara sonten menika kanthi lulus raharja karis ing rubeda nir ing sambikala tanpa setunggal alangan punapa-punapa. Mboten kesupen salat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun benjing ing dinten yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sawontenipun kula ten mriki dados perantau acara ing sonten menika saderenge acara kula mulai Mario kita sedaya maos umul kitab supados acara ing sonten menika diparingi lancar, diparingi boten alangan setunggal punapa-punapa. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderenge acara kula mulai, kula ngeti dening jenengan-jenengan sedaya supados matuhi protokol kesehatan antara lain memakai masker, uga lenggah ing panggenan sing wonten tandane silang, uga memenuhi soft yang paling depan terlebih dahulu nggih. Kula langsung kemawon acara ing sonten menika bilih tausiah ingkang badhe disampaikan kalih rencang kita sedaya. Ingkang diberi nama Abdur Rasid. Monggo wekdal sepanggenan kula sumanggaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد حضرة المحترمين para alim wal ulama, para kiai sesepuh dalah bini sepuh, wabil khusus dumateng Romo Yai Hanif Ismail LC selaku Ketua Takmir Masjid Agung Kauman Semarang. Ingkang kaula hormati jajaran pengurus Masjid Agung Kauman Semarang. Ingkang kaula hormati sedaya jamaah Masjid Agung Kauman Semarang, ugi para santriwan santriwati ingkang tansah kaula mulyakaken, ugi kaula banggaaken. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Kula panjenengan arep ketemu sing jenengane rahmat, kasih sayang, welas asih Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya arep ketemu sing jenengane maghfirah. Niki mboten kok maghfirah larene panjenengan sedaya Pak Bu nggih. Niki maghfirah Gusti Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, puncak daripada kenikmatannya yaitu itkun minan nar, dijauhkan dari panasnya api neraka. Amin. Allahumma amin. Kita berharap tahapan-tahapan ini kita bisa lalui bersama-sama. Ibarat sebuah pertandingan, sebuah turnamen, wonten sing jenengane babak penyisihan, wonten melih sing jenengane babak semifinal, lajeng wonten melih sing jenengane babak final. Dados awal-awal Ramadan menika wong-wong padha semangat nyambut bulan suci Ramadan nggih. Dados nek awal-awal menika wong niku semangate masyaallah nggih. Masyaallah luar biasa. Dados kabeh dipersiapke. Sing napa jamaah 5 wektu ora pernah keri. Esok awan bengi ora pernah absen sing jenengane maos Quran. Jamaah mangkat gasik manggon paling ngarep nggih. Niku biasane napa nembe semangate nggih. Maklum nembe awal-awal Ramadan. Lah mengke nek sampun angsal 10 dinten, lah niki biasane semangate rodok berkurang. Sing maune jamaah 5 wektu ora pernah keri, iki jamaahe mung salat asar, salat maghrib karo salat isya. Mergo nek salat zuhur wayahe turu. Salat subuh kawanan, nggih. Biasane ngoten. Nah, mboten biasane nggih. Mboten. Niki mboten tiyang mriki nggih. Mriko tiyang mriko. Lajeng mengke nek pun angsal 20 dinten. Lah niki pikiran niku wis mulai kacau. Dadi pikirane wis ngalor ngidul, mikirke sembarangan. Ana sing wis mikirke THR, nggih. THR-e medone kapan? THR-e metune kapan? Bu, iki mboten nanten ibu-ibu nggih. Ibu-ibuke tasih ngobrol ning
mburinan nggih. Mbak nggih, mun angsal THR, Mbak? Oh, dereng. Kangkange sampun nggih. Kangkange sampun nggih. Mbak-mbake mengke nyuwun mawon THR teng kangkange nggih. Mugi-mugi diparingi THR kathah kok kathok piye to nggih. Nggih. Amin Allahumma amin. Enten melih sing wis mikirke pakaian bodho niku pun dipikirke. Nggih. Dadi mengke pakaian bodho niku pakaiane sing piye, wernane sing piye, kelire sing piye, kerudunge wernane apa, kerudunge sing setengah dengkul napa sing sampai sikil niku nggih. Niku pun dipikirke. Nah. Lajeng melih napa? Niki napa niki jenenge? Mata nggih. Oh napa mboten niki lho sing jenenge niki lho. Nah, jenenge mata nggih. Niku diparingi softland ya. Softland ki sampai dipikirke nggih. Dadi sing tengen niku diparingi werna kuning. Sing kiwa diparingi werna werni. Dadi nek kena cahaya niku kaya lampu napa niku? Disko niku. Jedak-jeduk ngono. Dadi nek wong nek nyawang niku wah, Masya Allah niku. Mripat tok disawang iku warna-warni. Nah niku. Wis dipikirke niku. Lajeng melih napa sing waune sregep jamaah 5 wektu iki jamaah wis mulai tawaf. Jadi dari masjid ke mall, dari mall ke Tugu Muda ke Kota Lama. Lah niku. Lajeng ana sing wis mikir isen-isen toples. Nah niku. Isen-isen toples wis dipikirke. Nah, biasane sing napa black niku nggih, black roti. Black roti niku ketone nek disawang isine wah roti tenan niku. Barang dibuka kok isine rengginang. Niku biasane lek ngoten nggih. Nggih, biasane do kapusan niku. Wah, wong wis nyawa seneng, wah ana roti enak. Barang dibuka isine rengginang. Rengginange nek utuh niku mending. Lah kok wis ambiar niku lho, sing susah niku ngoten niku. Nah, niku. Dados isen-isen toples niku mboten sah dipikir. Dados wonten salah suwijining cerita enten kiai. Kiai niku arep bodho niku mboten gadah duit. Mboten gadah isen-isen toples. Sampai malam bodho niku nggih dereng gadah arta. Sampai ibu niku matur kalian bapak. Pak niki pripun kok awake dhewe kok mboten gadah duit. Mboten gadah jajan gawe isen-isen toples niku pripun, Pak? Dados lajeng bapak niku njawabi. Ya wis, Bu. Nek memang awake dhewe niku ora ndek duit. Ya wis sesuk bakda salat Id awake dhewe metu. Lunga sing adoh lawange dikancing. Dadi nek ana tamu ki ngertine awake dhewe lunga adoh. Niku nggih. Niku rahmate Gusti Allah, kasih sayange Gusti Allah. Sampai malam bodho niku gadah inisiatif ngoten niku wau. Lajeng beberapa menit kemudian niku wonten tamu sing gawake jajan. Nggih, gawake jajan sembarangan. Wangsul nggih ngamplopi. Niku sampai jajanan niku turah. Jajanan sampai dibagekke kalih tunggal-tunggale. Duit sing wau mboten gadah duit. Niki duwite turah-turah. Niki angsal rahmate Gusti Allah. Welas asihe Gusti Allah ning ngoten niku. Nggih. Lajeng lah niki babak final. Nggih. Hanya orang-orang yang sabar,
hanya orang-orang yang istiqomah yang mendapatkan predikat itkun minan nar, dijauhkan dari panasnya api neraka. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua diberikan kekuatan lahir batin saged nglampahi wulan suci Ramadan menika kanthi istiqomah, kanthi sabar. Amin Allahumma amin. Sholawat saha salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun milaing alam donya langkung-langkung syafaatul uzmah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak terasa hari ini sudah hari ke-11 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat, tasih pinaringan panjang umur, sehingga kula panjenengan sedaya tasih mirsani wulan Ramadan tahun niki. Nggih, alhamdulillah. Artinya apa? Kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan ini tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar dari bulan Ramadan ini kita diharamkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu nasihat yang luar biasa dari seorang arif billah, orang yang mempunyai ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasihatnya mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Nasihatnya mengingatkan orang-orang yang mulia yang tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali mendapatkan penghargaan, mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang beruntung. Mereka orang-orang yang ketika keluar dari bulan suci Ramadan ini pantas mendapatkan predikat, pantas mendapatkan penghargaan, pantas mendapatkan tahniah, pantas mendapatkan ucapan minal aidina wal faizin karena keberhasilannya di bulan suci Ramadan. Tidak seperti orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, yang tidak pantas mendapatkan ucapan minal aidina wal faizin, pantas mendapatkan takziah bulan Ramadan meninggalkannya, namun diharamkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Ramadan telah terlewati, nanging ora pernah sing jenengane salat jamaah 5 wektu. Ora pernah sing jenengane maos Quran, ora pernah sing jenengane zikir yang Allah, ora pernah sing jenengane sedekah, zakat. Inilah orang-orang yang tidak pantas mendapatkan tahniah, melainkan mendapatkan musibah karena kehilangan sesuatu yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Al-Habib Al-Alim Al-Alamah Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf dalam nasihatnya beliau membuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha dermawan, Allah yang maha mencintai hamba-hambanya. Ketika memulai nasihatnya, beliau bacakan ayat Ya ibadi. Ketika kita mencintai seseorang, seseorang itu menerima cinta kita, memanggil dengan sebutan wahai saudaraku,
hati ini merasa senang, hati ini merasa bahagia, hati ini merasa tentram. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bicara dengan hambanya, Allah manggil dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya Rabb, siapa yang engkau ajak bicara itu ya Rabb? Alladzina asrafu ala anfusihim. Dalam ayat ini yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan orang-orang yang takwa, bukan orang-orang yang patuh dengan perintah-perintah Allah. Namun yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang berlumuran dosa, mereka yang melampaui batas, mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memanggil hamba-hambanya yang berlumuran dosa dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lho niku nggih. Allah niku cinta banget kalih kula panjenengan nggih. Ya Rabb, mereka yang berlumuran dosa, mereka yang melampaui batas, mereka yang tidak taat kepadamu, namun engkau masih nisbatkan pada dirimu. Allah masih memanggil dengan sebutan ya ibadi. Kita mengenal simbol kasih sayang ada pada orang tua. Orang tua yang tidak rela anaknya kelaparan, orang tua rela meninggalkan makan demi anak-anaknya. Orang tua yang rela meninggalkan kebahagiaan asalkan anak-anaknya bahagia. Ketika anak berbuat salah, ketika anak melampaui batas, tidak jarang kita temui orang tua yang mengusir anaknya dari rumah dan tetap cara isih nganggep anake ngoten nggih. Ketika anak melampaui batas, ketika anak berbuat salah, terkadang orang tua mengusir anaknya dari rumah dan tidak lagi menganggap sebagai anaknya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim ketika berhadapan dengan hamba-hambanya yang berlumuran dosa, Allah masih memanggil dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah terlewat batas, wahai hamba-hambaku yang telah berlumuran dosa. Kenapa ya Rabb? Apakah engkau akan mengancam mereka? Apakah engkau akan menghukum mereka? La taqnatu mir rahmatillah. Melainkan disemangati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hambaku yang berlumuran dosa, jangan pernah kau berputus asa atas rahmat Allah. Rahmat Allah yang begitu besar, sebanyak apapun dosa-dosa yang engkau lakukan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ketahuilah semua dosa-dosa dapat diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah, andai kita ini membawa dosa yang hampir memenuhi muka bumi ini, selagi kita tidak menyekutukan Allah, Allah akan membawakan ampunan yang besarnya hampir memenuhi muka bumi ini. Bahkan kita sebagai hambanya tidak pernah diusir oleh Allah dari muka bumi ini.
Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini tidak hanya untuk dibaca, melainkan untuk diresapi betapa cintanya Allah kepada hambanya, betapa cintanya Allah kepada kita. Setiap malam Allah menyeru di sepertiga malam, hal min mustaghfir, adakah di antara kalian yang meminta ampun kepadaku, hal min taib, hal min dzil hajah, yang punya hajat, yang hendak bertaubat, semuanya akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah orang-orang yang tidak meminta ampun, rugilah orang yang tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dapati Allah Subhanahu wa taala Tawwabar Rahimah, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ini satu kecintaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Bahkan diriwayatkan ada seorang ibu yang terpisah lama dengan anaknya. Kecintaan ibu terhadap anaknya, kerinduan ibu terhadap anak-anaknya, lama terpisah, lama tidak melihat anaknya yang dicintai ini. Bahkan para sahabat pun ikut mencari. Tak lama, sekian lama kemudian Allah memperjumpakan kembali ibu dan anak ini. Bahkan para sahabat pun ikut menangis karena melihat momentum seorang ibu dan anak ini yang lama terpisah. Akhirnya tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kemahnya, tanya kepada para sahabat, apa yang engkau membuat, kenapa engkau menangis? Jawabnya para sahabat ini, aku menangis karena melihat ibu ini yang lama pisah dengan anaknya, hari ini diperjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah mungkin ibu ini melemparkan anaknya di dalam api yang masih menyala? Apakah mungkin ibu ini rela kalau anaknya dibakar hidup-hidup? Sahabat menjawab, tidak mungkin. Tidak mungkin seorang ibu yang melemparkan anaknya di dalam api yang masih menyala. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha arhamu bikum. Sesungguhnya Allah lebih mencintai kalian melebihi daripada kecintaan ibu ini terhadap anaknya. Orang tua yang tidak rela anaknya dibakar hidup-hidup, orang tua yang tidak rela anaknya dilemparkan di dalam api yang masih menyala, begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak rela satu pun hambanya yang disiksa, yang dilemparkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dalam hatinya ini terdapat sedikit iman di dalam hatinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin yang duduk di majelis ini, di antara kita yang duduk di majelis ini pernah melakukan dosa, pernah melakukan maksiat,
pernah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tidak pernah mencabut fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membongkar aib kita, tidak pernah membuka aib kita kepada orang lain. Justru Allah mengirimkan husnudzon kepada orang lain yang menganggap kita ini lebih mulia, lebih baik daripada dirinya. Andai saja aib kita ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang duduk di sebelah kita ini tidak lagi mau duduk di samping kita. Mungkin enggan lagi berjabat tangan dengan kita. Di bulan Ramadan ini pintu-pintu maghfirah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita dijauhkan dari siksa api neraka dan kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Sigab menyampaikan 4 golongan yang diharamkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang meminum minuman keras. Yang kedua, orang-orang yang makan riba. Orang-orang yang makan harta anak yatim. Dan keempat, orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Hati-hati yang masih punya orang tua. Sayangilah mereka, hormatilah mereka. Jangan sampai kita ini menyakiti hati beliau. Karena orang tua sarana yang mudah bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan al-Basri ketika ibunya meninggal dunia, Imam Hasan al-Basri menangis yang sangat luar biasa. Lalu ditanya, engkau itu seorang imam, engkau itu seorang ulama besar, kenapa engkau menangis saat ditinggal ibumu meninggal dunia? Lalu apa jawaban Imam Hasan al-Basri? Aku menangis bukan karena ibuku meninggal, tapi aku menangis karena tadinya ada pintu surga yang dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hadir pada sore hari ini, kita sayangi orang tua kita. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Semoga pertemuan sore ini membawa berkah. Amin Allahumma amin. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mulia. Amin Allahumma amin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada tutur kata yang saya sampaikan ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.